Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madadihi wa karamatihi fid darini. Kitab Syirkati, kitab perkongsian. Kitabul Wikalati, kitab mewakilkan. Tatahaqqaqu, terlaksana ia wikalah, bimuwakilin, dengan muwakil, wa wakilin, dan wakil, wa wairihima, dan selain keduanya, mimma sayati, dari hal-hal yang akan datang ia. Syaratul muwakil, syarat orang yang mewakilkan itu sihhatu mubasyaratihi, sah bertindak langsungnya muwakil, ma akan sesuatu, wakkala bihi, yang ia mewakilkan padanya sesuatu, bimilkin, dengan sebab hak milik, au wilayatin, atau wilayah. Maka seorang bapak yang tidak adil, yang fasik, dia tidak bisa bertindak menikahkan putrinya, maka dia juga tidak boleh mewakilkan ke orang lain. Tolong wakilin saya, kata dia ke kawannya, karena dia merasa tidak adil, maka wikalah tidak sah. Karena syarat wikalah itu adalah, syarat mewakil itu adalah sah bertindak langsungnya dia terhadap perkara yang ia berwakil padanya, dengan milik atau wilayah. Oleh sebab itu maka tidak salah taukil dari sobi, karena sobi tidak bisa berbuat. Tidak sah taukil dari orang gila fi syai'in, dalam hal apapun. Wala taukilul mar'ah, tidak sah bertaukil oleh wanita. Wal mahramu wal muhrimu, dan orang yang sedang ihram, baca domamim mu, di dalam nikah. Di wanita katakan, saya berwakil, seorang ibu berkata kepada laki-laki, saya wakilkan kamu menikahkan putri saya, kata si ibu. Ibu kan nggak boleh nikahkan putrinya, maka dia juga tidak boleh mencari orang lain sebagai wakil dia. Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan putrinya, dia juga tidak boleh menyuruh orang lain untuk menikahkan putrinya. La tawakkul al-mar'ah fi tazwijiha, tidak sah juga mewakilkan oleh wanita dalam menikahkan dirinya wanita. Dia pergi TKI, tapi dia ketemu calon bapaknya di Indonesia,
Dia bilang sama yang senior daripada TKI lain, tolong kamu wakil bapak saya dalam menikahkan saya. Tidak boleh. Yang harus mewakilkan adalah telepon dari Indonesia, langsung dari bapak, meminta kepada seseorang itu untuk menjadi wakil itu sah. Tidak juga orang muhrim di dalam menikahnya orang ihram. Tidak boleh orang yang sedang ihram dalam menikahnya orang ihram. Berarti yang menikah ni suami, dia sedang melakukan ihram haji atau umroh. Di Indonesia terjadi terlaksana pernikahan dirinya, tapi dia hanya tunjuk orang lain sebagai wakil. Saya mau berangkat haji, kamu menjadi qabul nikah saya. Nah, kalau ketika qabul nikah itu terlaksana ketika dia sedang ihram, itu nggak boleh. Tunggu dia tahlul dulu, atau sebelum dia ihram baru boleh. Nah, kalau sedang ihram tidak sah. Sesuai dengan konsep tadi, tidak boleh mewakilkan sesuatu yang kita sendiri tidak bisa mengerjakannya, atau mengawinkan, menikahkan mauliyahnya. Orang ihram tidak boleh mewakilkan, menikahkan waliyah mauliyahnya, wanita di bawah perwaliannya, dengan alasan li'annahuma, karena sesungguhnya kedua-duanya orang ihram dalam hal menikahkan dan menikahi itu tidak sah bertindak langsung kedua-duanya bagi hal tersebut. Walau qalat liwaliha, jikalau ada ia seorang wanita itu berkata kepada wakilnya, kepada walinya, wakaltu bitazwiji, aku mewakilkan dengan mengawinkan aku. Aku mewakilkan dengan tazwiji, dengan mengawinkan aku. Ya. Oh, wakal tukar. Jikalau berkata seorang wanita kepada walinya, wakal tukar, aku wakilkan kepada kamu bitazwiji dengan mengawinkan aku. Berkata Imam Rafi'i, falladzina laqainahu minal a'immah, maka orang-orang yang pernah kami temui mereka dari para imam, la ya'dunahu iznan, tidak menganggap mereka para ulama, para imam akannya ucapan tersebut sebagai izin. Wa yajuzu ay yuqtadda bi iznan, dan boleh bahwa dianggap dengannya akan izin, boleh dianggap itu sebagai izin. Tapi menurut Imam Rafi'i, ulama yang kami temui tidak pernah menganggapnya izin. Dikutip dalam kitab Raudhah daripada Sahibil Bayan, Nas Syafi'i ala jawazil izni bilafzil wikalah, nas Imam Syafi'i atas boleh memberi izin dengan menggunakan lafaz wikalah. Jadi kalau seorang wanita bertaukil kepada walinya, berarti itu nilainya izin, bukan wikalah. Wasawwabahu, dan membenarkan ia Imam Nawawi akannya pendapat. Walau bakalan muhrimu may yaqidun nikaha ba'da tahallul sahah, jikalau mewakilkan oleh orang ihram akan seseorang yang mengakad ia akan nikah, kapan diwakilkan? Kapan diakad? Setelah tahallul, niscaya sah ia sebagaimana telah disebutkan dalam kitab nikah. Baik orang ihram itu adalah suami, calon suami, atau orang ihram itu adalah wali. Nah, bapaknya sedang melakukan ibadah haji, sedang wukuf di Arafah, dia telepon saudaranya,
atau laki-laki yang ada di Indonesia, saya wakilkan kamu menikahkan putri saya besok 3 hari lagi, tepatnya pada hari Jumat. Nah, padahal dia wukuf Kamis, Rabu, Selasa. Selasa dia wukuf, telepon, nikahnya Jumat, berarti tanggal Rabu sudah tahallul. Nah, hari Jumat itu sudah tahallul, sudah selesai prosesi haji, maka hukumnya sah. Jadi bukan wikalahnya yang dipermasalahkan, tapi realisasi wikalahnya. Tapi kalau wikalahnya sedang halal, sedang tahallul, di Indonesia diwakilkan, saya wakilkan ya, menerima akad nikah saya sedang enggak di tempat. Jadi akad nikah sudah dibuat waktunya, sudah disepakati di kedua belah pihak, dia setuju, kami bersetuju. Kemudian karena saya terpaksa membawa jamaah umroh, jadi saya wakilkan kamu. Itu wikalahnya sedang halal. Tapi terlaksana akad nikah sedang dia sudah ihram, hukumnya tidak sah. Nah, wa yasihu tawkilul walili fi haqqi tifil, sah hukumnya mewakilkan oleh wali pada hak anak-anak kal abi wal jaddi, seperti bapak dan kakek, fit tazwiji, di dalam menikahkan, wal mali, dan harta, wal wasili, wasiat, wal qayyimi fil mali, dan qayyim, orang yang bertanggung jawab pada harta. Jadi seorang wali boleh mewakilkan kepada orang lain tentang hak anak. Mana contoh walinya? Bapak, kakek. Dalam hak apa? Tazwij, mengawinkan. Tolong nikahkan anak kecil saya, tolong urus harta anak saya. Wa istasna min ad-dabit, dikecualikan dari ketentuan tersebut, tawkilul a'ma fil bai'i, mewakilkan orang buta dalam menjual, wasyira'i, dan membeli. Fayasihu, maka sah ia mewakilkan, ma'a adami sihatihima minhu, serta tidak sah kedua-duanya darinya si buta karena darurat. Kalau orang buta menjual barangnya tidak sah, kalau orang buta membeli barang tidak sah. Kalau dia wakil dalam menjual dan membeli justru sah. Titik. Wasabtul wakili sihatu mubasyaratihi at-tasarrufa li nafsihi. Syarat seorang wakil itu sah bertindak langsungnya si wakil akan bertindak, akan berbuat bagi dirinya sendiri. Nah, si wakil juga sah melakukan sesuatu itu kalau sesuatu itu untuk dirinya. Oleh sebab itu tidak sah diwakilkan kepada, tidak sah wakil itu seorang sobi, tidak sah wakil seorang gila. Artinya la yasihu tawakkuluhuma fi syai'in ghairu ma yati, tidak sah mewakilkan anak-anak dan orang gila pada sesuatu selain yang akan disebutkan nanti. Jadi ada beberapa hal kecil yang boleh diwakilkan ke anak-anak, di antaranya adalah istidlal. Nah, ada orang menutup pintu, ucapin salam, kemudian datang anak-anak buka pintu, Pak silakan masuk, orang tua saya menunggu di dalam. Ini boleh. Nah, seorang anak-anak diwakilkan mengirimkan hadiah ke tempat lain, antar hadiah, hukumnya boleh. Tapi kalau suruh beli garam itu tidak boleh. Wa kadzal mar'atu, begitu juga seorang wanita, wal muhrimu, dan seorang muhrim fi nikahi, di dalam nikah. Ijaban, ketika mengijab berarti dia wakil seorang wali. Wa qabulan, dan juga qabul berarti dia wakil seorang suami.
Lakin as-sahihu i'timadu qaul as-sabiyin fil izni. Akan tetapi pendapat yang kuat itu boleh dipedomani perkataan sobi pada izin bidukhuli dari untuk masuk rumah, wa isali hadiyatin dan menyampaikan hadiah. Jadi anak kecil diminta untuk mengirimkan hadiah ke tetangga, boleh mengantarkan buka puasa. Li'timadis salafi alaihi fi dzalik, karena berpedoman ulama salaf alaihi di atasnya ucapan anak kecil fi dzalika pada demikian, memberi izin masuk rumah dan mengirimkan hadiah. Wasani, menurut pendapat yang kedua, la tidak, anak kecil tidak boleh dipedomani pendapatnya ketika kita disuruh masuk rumah. Anak kecil tidak boleh dijadikan pengirim hadiah kepada orang lain. Kalairihi, sama dengan hal-hal lainnya. Wa ala awali, berdasarkan di atas pendapat pertama, huwa dianya anak kecil adalah wakil dari azin, orang yang memberi izin, wal muhdi, dan wakil dari orang yang memberi hadiah. Wal asahu sihatu tawkili abdin fi qabuli nikahin, menurut pendapat asah sah mewakilkan seorang budak dalam mengkabul akad nikah. Wa mana'ahu fil ijabi, sah mewakilkan seorang budak dalam mengkabul akad nikah, dan terlarangnya budak di dalam mengijab. Jadi kalau budak boleh dia menjadi wakil suami, qabiltu nikahaha li fulan. Tapi kalau menjadi ijab tidak boleh. Saya nikahkan putri Sianu kepada kamu dengan mahar sekian, kata si budak itu enggak boleh. Nah, dengan alasan yang tadi, karena budak tidak boleh menjadi wali, maka dia juga tidak boleh menjadi wakil. Budak boleh mengkabul nikah, dia juga boleh menjadi wakil kabul nikah. Wasani sihatu bihima, menurut pendapat kedua sahnya budak pada dua hal tersebut, ijab dan kabul. Wasalisu man'u fihima, menurut pendapat ketiga terlarangnya budak pada keduanya, ijab dan kabul nikah. Wa fi sahih, di dalam kitab Syarah Kabir, Hikayatul Wajhain, itu menceritakan dua wajah, fit tawkili fil qabuli bi ghairi izni sayyidi, bi ghairi izni sayyidi, menceritakan dua pendapat murid dalam mewakilkan si budak di dalam mengkabul nikah tanpa izin sayyid. Jadi kalau sayyidnya enggak ngizinin dia mengkabul nikah, ada dua wajah, satu mengatakan sah, satu mengatakan tidak. Wa fi raudhati, di dalam kitab Raudhah ada hikayat dua wajah fit tawkili fihi, di dalam mewakilkan padanya budak dengan izin sayyid juga. Wa yuqasu bihi fil izni, dan dikiaskan dengannya pada izin dan tidaknya izin akan ijab mutlak, akan ijab secara mutlak. Fihi khilaf, padanya juga ada khilaf. Yang pada intinya khilaf semuanya. Cuma pendapat kuat, qabul sah, ijab tidak. Oke. Tadi Mas sudah katakan, wikalah itu akan terlaksana dengan wakil, muwakil, dan hal-hal lainnya. Muwakil sudah ada disebutkan syaratnya, wakil juga sudah disebutkan syaratnya. Sekarang muwakkal fi, objek wikalah.
wikalah. Wa syartul muwakkali fihi ayyam likahul muwakkilu hinna tawkili. Bermula syarat muwakkal fi, sesuatu yang diwakilkan padanya, objek wikalah itu bahwa memiliki akannya muwakkal fi oleh si muwakil ketika berwakil. Falau wakkala bi bai'i abdin sayamlikuhu, jikalau mewakilkan ia si muwakil dengan menjual budak yang akan ia miliki akannya, wa talaqi man sayangkihuha, dan menceraikan orang yang akan ia nikahi akannya, batala fil asahi, niscaya batal ia wikalah menurut pendapat Hafsah. Ini kitab nikah atau kitab jual beli? Heran saya dalam berpandangan hari ini. Kitab muamalah masih bicara kitab nikah. Apa itu? Kenalan. Selasa kita pagi tadi. Nah, ini penting digabungkan antara masalah taukil dengan masalah akad nikah, karena sering terjadi wali yang tidak cukup syarat dia cari wakil. Nah, kenapa tidak sah mewakilkan menjual barang yang akan kita beli, mewakilkan menceraikan wanita yang akan kita nikahi? Li'annahu la yatamakkanu min mubasyarati dzalika binafsihi, karena sesungguhnya si wakil itu tidak punya kemungkinan ia wakil dari berbuat langsung akan demikian menjual dan menceraikan binafsihi dengan dirinya sendiri. Fakaifa yastanibu fihi ghairahu, bagaimana ia mencari ganti dalam hal tersebut akan orang lain? Dia sendiri saja enggak bisa melakukannya, bagaimana dia minta gantikan ke orang lain? Wasani yasihu, pendapat yang kedua sahih, wa yakfi bi husulil milki inda tasarrufi, dan cukup ia mewakilkan dengan hasilnya hak milik ketika bertasarruf. Fa innahul maqsudu minat tawkili, maka sesungguhnya itulah yang dimaksudkan dari mewakilkan. Ya memang dijual nanti kalau sudah dibeli, dicerai nanti ketika sudah dinikahi. Jadi tasarrufnya setelah ada kekuasaan. Wa ayyakuna qabilan liniyabati, syarat berikutnya bahwa ada ia muwakkal fi itu menerima bagi ganti. Bahwa ada ia muwakkal fi itu bisa menerima bagi pergantian. Fala yasihu fi ibadatin, maka tidak sah ia wikalah pada ibadah. Nah, insyaallah selesai pengajian ini saya mau tidur. Nah, mantu berat sekali. Jadi sholat asar minta tolong dia untuk sholat 2 kali. Sekali untuk saya, sekali untuk itu. Tidak bisa begitu. Nah, bukan kita yang berwakil tidak mutlak tasarruf, bukan wakil tidak mutlak tasarruf, tapi objek wikalah itu dia tidak bisa dipindah-pindah kecuali haji. Jadi seluruh ibadah badani itu tidak bisa digantikan kecuali haji, dan semisalnya haji adalah umroh. Dan kecuali membagi zakat. Bagi zakat boleh diwakilkan ke orang lain,
menyembelih hewan korban boleh diwakilkan ke orang lain, li'adillatiha, karena dalil-dalilnya. Wala fi syahadatin, tidak sah mewakilkan dalam syahadah. Kita diminta menjadi saksi, lalu kita suruh orang lain menjadi wakil kita menjadi saksi. Nanti ketika kita diminta memberikan kesaksian, kita yang memberikan kesaksian. Kayaknya kamu gak hadir kemarin. Memang saya gak hadir kemarin. Yang hadir kemarin itu adalah wakil saya. Nah, kalau wakil kamu yang hadir kemarin, wakil kamulah yang memberikan kesaksian hari ini. Tidak boleh wakil menjadi saksi, kita yang ada syahadat. Nah, tidak boleh juga ilah. Wakilkan sama orang ilah. Bagaimana wakilkan ilah? Gak bisa. Wa ghadaballahu alaihi apa dibuat? Alaihi. Kalau alaihi berarti kita mengutuk dia. Nah, kalau alaiya, belum tahu kejadiannya itu. Siapa yang salah? Nanti ternyata dia bohong misalnya, kita kan kutuk. Jadi nggak boleh ilah diwakilkan. Li'an juga nggak boleh. Oh ya, maaf salah tadi. Ilah itu anti alaiya, itu zihar. Bersumpah atau tidak? Enggak isinya. Apa bunyinya? Wallahi la ujami'uki khamsata ashhur. Demi Allah, aku tidak menggauli kamu selama 5 bulan. Kata seorang wakil kepada istri wakil. Itu kaget isinya. 5 bulan apa? Mau seumur hidup kamu gak akan bisa gauli saya, karena saya istri sebulan. Enggak, itu ucapan, itu ada ucapan suami kamu yang seulang. Oke, berarti ganti suami kamu. Wallahi, demi Allah, suami kamu bersumpah. Berarti dia sudah menuduh suami orang bersumpah. Jadi tidak boleh diwakilkan. Ila, li'an, dan seluruh bentuk sumpah. Ai bakiha, fal ilahu wal li'anu yaminan. Ilah dan li'an itu kedua-duanya adalah sumpah. Wala fi zihari fil asahi, tidak juga boleh mewakilkan dalam zihar menurut pendapat ashab. Kenapa zihar tidak bisa diwakilkan? Karena dia padahal bukan sumpah, tapi ilhaqan lahu bil yamin, karena disamakan hukum baginya zihar dengan sumpah. Wasani menurut pendapat yang kedua, yulhiqu bit talaqi, menyamakan hukum ia pendapat kedua akannya zihar dengan talak. Nah, pendapat kedua menyamakan hukum zihar dengan talak. Berarti kalau talak boleh diwakilkan, zihar juga boleh. Wa alaihi, berdasarkan pendapat yang kedua tersebut, qala fil matlabi, berkata dia musannaf dan kitab matlab, la'alla lafzuhu, mungkin saja lafaznya begini, anti ala muwakkili tazahri ummihi. Wakil lafaznya, kamu wahai wanita terhadap muwakil saya itu seperti punggung emaknya. Wa yalhaqu bizakati al-kafaratu, disamakan hukum dengan zakat akan kafarat. Itu kafarat boleh diwakilkan. Disamakan hukum dengan zakat akan sedekah tatawwu. Wabil udhiyah, disamakan hukum dengan korban akan hadiah. Hadiah ke tanah haram itu boleh diwakilkan menyembelihnya, karena hadiah sama hukumnya dengan korban. Wabil yamini an-nazra, disamakan hukum dengan sumpah akan nazar. Sumpah enggak boleh diwakilkan, nazar juga tidak boleh. Dan disamakan hukum dengan sumpah ta'liqul itqi wa talaqi, mentaklik kemerdekaan dan cerai. Wasihut tawkilu fi tarafai bai'in, sah mewakilkan pada dua sisi jual beli. Nah, mau jual boleh diwakilkan, membeli boleh diwakilkan.
Saya mewakilkan pada dua sisi hibah. Memberi bisa diwakilkan, menerima bisa diwakilkan. Saya mewakilkan pada dua sisi salam. Muslim boleh mewakilkan, Muslim boleh mewakilkan. Pada dua sisi rohat, pada dua sisi nikah, pada dua sisi talak. Nah, dan seluruh akad-akad dan fasah-fasah seperti suluh, hiwala, doman, syirka, ijarah, pasah dengan khiyar majlis, pasah dengan khiyar syarat, iqalah, raddi bil aib. Itu semua materi-materi yang sudah dibahas di belakang. Nah, itu pandainya seorang ulama itu menata penyusunan bab wikalah. Kenapa bab wikalah di belakang? Kenapa enggak di depan? Nah, karena wikalah itu akan berlaku di seluruh bab. Nah, kemudian saya mewakilkan menerima hutang, qabdid duyun. Kemana datang? Baini katarafai yasir tawkili fi qabdid duyun. Saya mewakilkan dalam menerima hutang, saya mewakilkan dalam ikbatnya hutang, menyerahkan. Saya mewakilkan dalam dakwah menuduh. Nah, menuduh. Saya mewakilkan dalam menjawab tuduhan. Radiyal khasmu, rela kasih lawan sengketa kita, dia rela. Aulam biardo, atau dia tidak rela. Nah, berarti praktek menyewa pengacara itu sah. Nah, itu namanya mewakilkan. Itu bukan mewakilkan, itu menyewa. Mewakilkan berbayar. Nah, dalam menjawab tuduhan. Fimalin, baik tuduhan itu perihal harta, mutlak kepada dakwah. Baik tuduhan itu tentang harta atau bukan harta. Dan juga tentang ihtak, memerdekakan budak, dan tentang kitabah, akad kitabah. Wa kaza, begitu juga fi tamallukil mubahat. Saya mewakilkan dalam memiliki barang-barang mubah seperti ihya. Apa itu ihya? Ihsan apa ihya? Gak punya di kamus. Apa ihya? Ihya Ihya'ul mawat, menghidupkan tanah mati. Wal istiyad, berburu. Wal ihtitab, mencari kayu bakar. Menurut pendapat Azhar, itu semua mubahat. Kita masuk ke hutan belantara, kita buru rusak, itu mubahat semuanya. Kita ambil kayu-kayu yang jatuh, itu mubahat. Tapi kalau kita tebang hutan yang berbongsor itu muharramat. Nah, enggak masuk mubahat. Fayahsulul milku fiha, maka salah milik padanya mubahat bagi si muwakil. Idza qasadahul wakilu lahu, apabila bertujuan akannya sesuatu oleh si wakil baginya si muwakil. Hari ini saya nggak bisa berangkat berburu, ini panah saya wakilkan kamu berburu. Pergilah Pak untuk ke hutan, dia berburu, pulang dapat 2 rusa. Nah, 2 rusa itu milik si wakil. Nah, kecuali wakil berniat tujuannya untuk dirinya. Wasani, merupakan apa yang kedua, la yasihut taukilu fiha, tidak sah mewakilkan padanya perkara mubahat. Wal milku fiha lil wakili bi iyazadihi, hak milik padanya mubahat
itu milik wakil bihiyazatihi dengan hiyazah. Nah, itu baru lihat kamu kemudian kita bisa ada terjemahannya. Matlab tadi pengarangnya Imam Ibnu Mukri. Dengan meraihnya yazatihi, dengan meraihnya hak milik padanya mubahat itu bagi wakil dengan meraihnya si wakil. Dengan dia berhasil menangkap buah-buahan tersebut, dengan dia berhasil mengumpulkan kayu-kayu tersebut, maka itu langsung otomatis menjadi miliknya. Wa Rafi'u fi sahih hakal khilafah wajahaini. Imam Rafi'i dalam kitab Syarah Kabir itu menceritakan Imam Rafi'i akan khilaf dua wajah. Menceritakan khilaf dua wajah. Berarti sahih. Jadi kalau kita Rafi'i kita lihat begini, wa kaza fi tamalukil mubahat kal ihya'i wal istiyadi wal intitabi fil asahi. Karena khilafnya wajah. Kalau di sini azhari, berarti khilafnya kaulain. Berkata Imam Nawawi dan kitab Rawdah, taqlidan li ba'dil khurasaniyin, karena mengikut taklid kepada sebagian ulama Khurasani, wa huma qaulani masyhurani, keduanya dua khilaf, itu dua kaul kedua-duanya yang masyhur kedua-duanya. Jadi pendapat itu apakah boleh mewakilkan dalam mubahat? Pendapat pertama mengatakan boleh, pendapat kedua mengatakan tidak boleh. Kata ulama Khurasani itu adalah dua kaul yang masyhur kedua-duanya. Wa ujiba, dijawab bi annahuma mukharrajan, kedua-duanya itu ditakhrij kedua-duanya. Jadi bukan asli kaul Imam Syafi'i, tapi kaul murid yang ditakhrij daripada kaul imam, maka disebut mukharrajan, dua kaul mukharrajun. La fil ikrari, tidak boleh mewakilkan dalam mengaku. Artinya la tahsilu tawkilu fihi, tidak sah mewakilkan dalam pengakuan pendapat asah. Bagaimana bicaranya seorang wakil dalam mengaku? Kayak kita dikatakan, saya adalah wakil fulan untuk mengakui bahasanya dia punya hutang sekian. Nah, itu tidak sah. Kalau kita katakan demikian, berarti kita sebagai penduduk, dia telah mengaku punya hutang sekian. Tapi kalau kita bilang saya mengaku punya hutang sekian, kita malah yang punya hutang, bukan dia. Jadi dalam hal seperti ini tidak boleh diwakilkan. Wasani yasihu, pendapat kedua hukumnya sah saja. Wa yubayyinu, menjelaskan ia si wakil akan jenis muqarrabi, sesuatu yang diakui dengannya. Saya sebagai wakil fulan,
untuk dalam sebuah pengakuan dia punya hutang 2 juta. Maaf, dia punya hutang uang rupiah, muqarrabih, sesuatu yang diakui dengannya. Wa qadrahu, dan kadarnya 2 juta rupiah. Yang diakui beras kadarnya 2 ton. Yang diakui adalah uang nilainya sekian. Wala yalzamuhu qabla iqraril wakil, dan tidak wajib ia sesuatu akannya si muwakil sebelum mengaku oleh si wakil. Jadi si muwakil sudah meminta seorang wakil untuk mengakui beberapa hal kewajibannya. Nah, sebelum wakil menyampaikan pengakuan tersebut, maka si muwakil belum punya kewajiban apapun atas pengakuan tersebut. Misal, tolong, maaf, saya wakilkan kamu mengakui di pengadilan saya punya hutang sama Ihsan 2 juta. Nah, dengan wakil ngomong seperti itu, dengan wakil ngomong seperti itu, dia belum bisa ditetapkan punya hutang sama Ihsan 2 juta sebelum si wakil ngomong di pengadilan. Kalau wakil sudah ngomong di pengadilan, baru dia ditetapkan jadi punya hutang. Wakilah menurut pendapat yang kedua, yalzamu, wajib ia muqarru bihi, kepadanya si wakil dengan nafsi taukil, dengan mewakilkan itu sendiri. Dengan dia mewakilkan si wakil untuk mengaku, tindakan itu sudah mewajibkan dia untuk punya kewajiban bayar hutang. Wa ala adamis sihah, berdasarkan di atas pendapat yang mengatakan tidak sah, yaj'alu muqiran bi nafsi taukil alal asahi fi rawdah, itu jadi ia si muwakil akan orang yang mengakui dengan mewakilkan itu sendiri menurut pendapat asah di dalam kitab Rawdah. Nah, mengaku tidak bisa diwakilkan, tapi dengan dia menyuruh orang lain untuk mengaku hal tersebut, dia sudah dianggap sebagai muqiran, orang yang mengakui. Wa yasil tawkilu fi istifai hukumati adamiyin, sah mewakilkan dalam menuntut hukuman manusia, hukuman hak manusia, seperti qisas. Nah, seperti qisas, seorang keluarga dia bersedih sekali karena salah satu keluarganya dibunuh. Di hari tersebut akan diadakan pengadilan tuntutan hukum mati kepada pelaku, tapi dia nggak bisa hadir, dia suruh orang lain untuk menuntut eksekusi hukum mati, maka hukumnya sah. Begitu juga had qazaf. Menurut pendapat yang kedua, tidak boleh hukumnya istifahuha. Nah, tidak boleh hukumnya menuntutnya hukum ukubah adami kecuali dengan hadirnya muwakil. Memang boleh diwakilkan, tapi untuk eksekusinya tidak diperbolehkan kecuali di depan si muwakil. Kenapa demikian? Karena bisa saja dimaafkan fil ghaibah di saat dia tidak datang. Nah, si wakil sudah menuntut di pengadilan, saya adalah wakil si fulan untuk menuntut si anu dieksekusi hukum mati. Kemudian ketika itu
si muwakil ada di rumah. Dia berbicara tentang kronologis kematian itu. Akhirnya terniat dalam hatinya untuk memaafkan. Pergilah dia pergi maafkan. Di tengah jalan eksekusi telah terlaksana. Sampai masuk di pengadilan, saya maafkan dia. Kepalanya dah lepas ibadah. Nah, maka ketika istighfar itu harus di depan muwakil. Karena bisa saja dengan dilihat pelaku diikat tangannya, ditutup kepalanya, Al-Gojo siap dengan pedangnya, mungkin hatinya akan berubah untuk memaafkan. Al-khabaru laisa kal-mu'ayyan. Berita tidak sama dengan menyaksikan langsung. Mungkin ketika dia menyaksikan langsung bisa dia memaafkan. Wa hadzal mahki bikila qaulun min tariqati. Ini yang diceritakan dengan menggunakan bahasa kila, wakila la yajuzu, itu kaul sebetulnya. Kaul dari satu tariq. Wasaniyatu al-qat'u bihi. Menurut tariq yang kedua itu mengkotok dengannya kaul, yaitu tidak boleh istighfar kecuali di hadapan muwakil. Wasalisatu, bermula tariq yang ketiga itu mengkotok dengan muqabilnya kaul, itu boleh mengeksekusi tanpa perlu hadir si muwakil. Wa yajuzu lil imami tawkilu fil istifai hududillahi ta'ala. Boleh bagi seorang imam mewakilkan dalam menuntut hak-hak Allah, hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak zina, hak mencuri, itu boleh diwakilkan imam kepada seseorang untuk pelaksanaannya. Walis sayyidi tawkilu fi haddi mamlukihi. Bagi Said boleh mewakilkan dalam menegakkan hukum kepada budak yang dimilikinya. Data Saidnya penyayang. Nah, tapi karena ini adalah aturan, sehingga dia minta orang lain untuk menegakkan had kepada hamba sahaya yang dimiliki. Wal yakunil muwakkalu fihi makluman. Ini syarat keberapa? Syarat muwakkal fi ada berapa yang sudah dibaca? 2. 1. Yamlikahul muwakil, dimiliki oleh muwakil. 2. Muqabilan liniyabah, dia menerima islah digantikan. Yang ketiga, wal yakunil muwakkal fi makluman, hendak adalah muwakkal fi itu maklum min ba'dil wujuh, dari sebagian cara-cara maklum. Wala yustaratu ilmuhu min kulli wajhin, tidak disyaratkan mengetahuinya muwakkal fi dari setiap sisi. Mustamahatan fihi, karena diberikan toleransi padanya mengetahui sebahagian wujud. Walau qala, jikalau berkata ya seseorang wakaltuka fi kulli qalilin wa katsirin, sawakilkan kamu pada setiap yang sedikit dan yang banyak. Teman kita punya kedai, teman kita punya harta kekayaan, ada beberapa tempat. Lalu dia bilang ke kita, sawakilkan kamu pada harta saya yang sedikit dan yang banyak. Nah, apakah kita mengetahui harta dia dari
di setiap cara. Berapa jumlahnya? Tidak. Tapi secara sebahagian wujuh sudah. Seluruh harta dia, mau dikit mau banyak, kita sudah punya mandat untuk bertasawuf. Nah, au fi kulli umuri, aku wakilkan kamu dalam setiap urusan-urusanku. Urusan dia kita tidak tahu seluruhnya, tapi kita tahu dari sebagian wujuh. Seluruh urusannya kita yang urus. Atau fawwadtu ilaika kulla syai'in, aku serahkan kepadamu setiap sesuatu. Wal makna li fi hadza, pada setiap sesuatu yang bagiku pada ini. Wal awalu li'anna al-insana innama yukilu fi ma yata'allaqu bih. Wal awwalu wal makna li fi hadza. Dan ingat fi hadza wal awwali. Hah? Tulisannya fi hadza wal awwali. Oh, hadza wal awwal. Wal makna li fi hadza wal awwali, maknanya adalah bagiku fawattu ilaika kulla syai'in li, aku serahkan kepadamu pada setiap sesuatu yang menjadi milikku. Itu hadza, fawattu ilaika kulla syai'. Kemudian yang pertama, waqaltuka fi kulli qalilin wa katsirin li, ada li-nya yang dibuang. Li'anna insana innama yuwakilu fi ma yata'allaqu bih. Kenapa kita takdirkan li? Kenapa maksudnya li bagiku? Karena sesungguhnya manusia hanya saja berwakil ia manusia pada hal-hal yang berkaitan ia dengannya manusia. Itu lam yasihat taukilu, tidak sah mewakilkannya. Kenapa tidak sah? Li'anna fihi ghararan aziman, karena sesungguhnya di dalam taukil yang seperti itu ada penipuan yang besar. Fawattu ilaika kulla umuri, kuserahkan kepadamu setiap urusanku. Betul mama, dijatuhkan talak 3 fiksinya. Semua barang-barangnya dibuat. Apa jadinya? Ya kenapa kamu carikan istriku? Apa kamu bilang kemarin? Kan kamu sudah menyerahkan kepadaku seluruh urusanmu. Anaknya diberhentikan sekolah, anaknya dikawinkan semuanya. Itu namanya gharar. Enggak boleh. La darurata ila ihtimalihi, tidak ada darurat kepada melaksanakannya. Doror, unsur doror yang besar, tidak ada tuntutan darurat untuk melakukannya. Wa in qala, jika berkata ia seseorang fi bai'i amwali, aku wakilkan kamu untuk menjual harta bendaku. Wa isqa ariqai, dan memerdekakan seluruh budak-budakku, sah saya. Itu baru sah, karena sudah diketahui daripada ba'dil wujuh. Berarti tugas kita hanya menjualkan saja. Tugas kita hanya memerdekakan budak-budaknya saja, bukan seluruh urusannya juga diurus, tapi cuma soal budak. Wa ilam takun amwaluhu maklumatan, walaupun tidak adalah hartanya itu diketahui.
Walaupun seluruh hartanya berapa banyaknya kita nggak tahu, tapi sudah sah. Li'annal gharara fihi qalilun, karena unsur gharar pada taukil tersebut sangat sedikit. Wa in wakalahu fi sirai abdin, jikalau mewakilkan ia seseorang akannya wakil dalam membeli budak. Saya wakilkan kamu membeli seorang budak buat saya. Niscaya wajib bayanu nau'i, wajib menjelaskan nau'nya budak, modelnya budak. Katurkin seperti budak Turki, wa Hindin dan budak Hindi. Audarin, atau mewakilkan seorang membeli rumah atau kepada abdi. Wajaba bayanul mahalla, wajib menjelaskan tempatnya. Wajib menjelaskan tempatnya. Rumah di mana maunya? Kamu wakilkan saya beli rumah di mana? Nah, di Rumit. Ya. Rumit nggak aman. Mana? Nah, yang aman sekarang di Hah? Padayo. Nah, Padayo. Hindarung lumayan. Wasikah. Sikah ini baca dengan kasrah sin, artinya harrah wa zikah. Harrah wa zikah. Daerah panas, kemudian zikr apa dia? Jalan. Hah? Lorong, jalan. Jadi sikah itu adalah daerah iklimnya dan jalannya, sikah. Di daerah mana? Daerah dingin dan panas atau sedang? Misalnya wakilkan kamu beli rumah di Sumbar. Nah, tanya daerah dingin dan panas. Daerah panas ke Padang. Daerah dingin di Padang Panjang, di Halahan Panjang. Nah, jalannya Jalan Khatib Sulaiman, atau jalan Tuang Bumongkojo, atau di jalan-jalan mana saja, itu disebut dengan sikah. La qadras saman, tidak wajib menentukan kadar harga. Artinya tidak wajib menjelaskan kadar harga merupakan asal. Saya wakilkan kamu membeli rumah harga 200 juta, enggak perlu. Pada dua masalah. Wasani yajibu bayanu qadrihi, merupakan yang kedua wajib menjelaskan kadarnya, harga 100 misalnya. Atau loyahnya, maksimalnya berapa. Nah, seperti berkata ya wakil, ya muwakil, saya wakilkan kamu membeli rumah min mi'a ila alfin, dari harga 100 sampai 1000. Wa mas'atus saman fid dar mazidatun fi rawdah, masalah harga dalam rumah itu pembahasan yang ditambah dalam kitab Rawdah. Dan masalah budak, idza Muhammad la budda minat ta'arrud lil simfi, harus menyindir daripada macam model itu. Nah, model daripada macam itu. Jadi kan macam budak Turki, tapi budak Turki itu banyak lagi asnafnya. Ada Turki yang ini, ada Turki yang itu. Perbedaannya ketara sekali. Misalkan
saya wakilkan kamu membeli budak budak Indonesia. Nah, budak Indonesia kan no, tapi asnafnya banyak asnafnya. Nah, mulai pada rambut lurus sampai keriting, mulai pada kulit putih sampai hitam gelap, mulai pada kecil sampai tinggi besar, itu semua lengkap di Indonesia. Nah, mulai mata besar sampai mata sipit. Nah, jadi kalau beli budak Indonesia itu harus sebutkan simfinya, karena setiap simfi itu di Indonesia ikhtilafnya banyak. Kita tanya, apa tujuan kamu beli budak? Kerja untuk arah-arah yang berkulit hitam tinggi. Kau masak, artinya cari itu. Nah, tadi ke arah Sumatera. Nah, bunuh bayaran, nah itulah lagi tempat. Nah, tetap daerah mana yang bisa jadi pembunuh bayaran. Khair. Wa istaratu minal muwakkili lafzun yaqtadi ridahu. Disyaratkan dari muwakil akan lafaz yang bermaksud atau bertujuan, ia lafaz akan ridhonya si muwakil. Jadi harus ada lafaz yang keluar daripada muwakil yang menunjukkan dia ridho dalam mewakilkan. Contoh, wakaltuka fi kadza, saya wakilkan kamu dalam hal itu. Fawatu ilaika, aku serahkan urusan itu kepadamu. Anta wakili fihi, kamu wakil saya dalam masalah tersebut. Kalau kala, maka jikalau berkata yang wakil, biar juallah olehmu, aktif kau, merdekakanlah olehmu, hasalal iznu, hasillah idin. Wal awalu ijabun, yang pertama disebut dengan ijab. Yang pertama disebut dengan ijab. Wakaltuka fi kadza, fawattuhu ilaika. 5 menit. Nah, fawattuhu ilaika, itu namanya ijab. Wa hadza qaimun maqamahu, dan ini telah menempati posisinya ijab, yaitu kata-kata bi' atau aqtiqa. Wala yustaratul qabulu lafzan, tidak disyaratkan qabul secara lafaz. Tidak disyaratkan qabul secara lafaz, karena disamakan hukum dengan taukil bi ibahati ta'am, dengan membolehkan memakan. Taukil dengan membolehkan memakan. Nah, sebolehkan, maaf salah tadi, ilhaqan lit taukili, karena disamakan hukum bagi taukil dengan apa disamakan hukum? Dengan boleh memakan. Setelah dihidangkan di hadapan tamu undangan, bicaralah tuan rumah, kami si Pangkalan nambah karajo bapakok. Nah, ada tujuan mengundang bapak saudara. Nah, untuk mencicipi hidangan yang telah terhidang, itu namanya ibahatut ta'am. Apakah ketika kita dipersilahkan untuk mencicipi makanan, kita harus katakan qabil tu? Nggak perlu, langsung cuci tangan, baca bismillah. Nggak perlu baca qabil tu. Nah, wikalah samakan hukum ke situ. Saya wakilkan kamu menjual ini, kita ambil barangnya, kita pergi jual tanpa ngomong qabil tu, itu sudah sah.
Wakila yustaratu fihi, menurut pendapat yang kedua disyaratkan akan ia qabul fihi padanya taukil kagiri sama dengan yang lainnya. Wakila dikatakan yustaratu fi sighagil mukudi, disyaratkan akan ia qabul pada sigot akan. Kalau sigot ijabnya pakai sigot akan iya. Contoh, wakaltuka, saya wakilkan kamu, baru wajib qabiltu. Duna siyagil amri, tidak disyaratkan qabul pada sigot-sigot amar seperti bi', jual olehmu, aktik, merdekakan olehmu. Itu enggak perlu qabul. Ada 3 pendapat. Pendapat kuat sama saja, enggak perlu qabul. Pendapat yang kedua perlu qabul. Pendapat yang ketiga tafsir. Kalau sigatnya akad pakai qabul, kalau sigatnya perintah tidak perlu qabul. Ilhaqan li hadza bil ibahah. Kenapa tidak perlu qabul dalam sigat amar? Karena menyamakan bagi ini amar, bagi ini sigat perintah dengan ibahah, membolehkan makan makanan. Amal qabulu makna wa huwa ridha bil wikalah. Adapun qabul di segi makna dan dianya qabul di segi makna adalah ridha dengan menjadi wakil, fala budda min qat'an, maka harus darinya qabul sepakat ulama. Nah, kalau qabul dengan makna rela menerima wikalah tersebut, maka harus ada qabul menurut sebagian ulama. Kalau reda, jikalau menolak ia si wakil, faqala, berkata ia wakil, la aqbalu, saya tidak terima. Nah, saya wakilkan kamu menjual barang saya, kita katakan saya tidak terima. Atau kita katakan la af'alu, saya tidak akan lakukan. Batalat, batal ia wikalah. Wala istaratu fi hadzal qabul ta'jilu qat'an, tidak disyaratkan pada ini qabul akan bersegera sepakat ulama. Nah, ketika kita diwakilkan sekarang, tapi kita jual barangnya 3 hari lagi, boleh hukumnya, enggak perlu segera. Wala fil qabuli lafzan, tidak juga disyaratkan qabul, tidak juga disyaratkan segera pada qabul secara lafaz. Idza syaratnahu al-fawr, tidak disyaratkan pada qabul akan lafaz apabila kita mensyaratkan akannya qabul akan segera. Dan tidak juga majlis, artinya tidak disyaratkan qabul harus dalam majlis. Wakilah menurut pendapat yang kedua disyaratkan qabul dalam majlis. Walaupun tidak disyaratkan qabul segera, tapi sebelum berpisah sudah ada penentuan sikap, mau atau tidak. Itu menurut pendapat kedua. Menurut pendapat yang lain, kila al-fawur, disyaratkan segera. Wala yasihu ta'liquha bi syartin fil asahi, tidak sah mentakliknya wikalah dengan syarat menurut pendapat ashab. Contoh, idza qadima Zaidun, apabila sudah datang si Zaid, atau idza jaa ra'sus syahr, apabila datang awal bulan, faqad waqaltuka fi kaza, maka sungguh aku wakilkan kamu dalam hal tersebut. Itu enggak boleh. Wakil itu harus tembus, wikalah itu harus tembus. Fa inna jazaha wa syaratal mutasarrifa syartan jaza, jika menembuskan ia seseorang akannya wikalah, kamu saya wakilkan untuk menjual barang ini, itu namanya wikalah tembus. Lalu mensyaratkan ia si muwakil akan orang yang berbuat akan syarat, niscaya hukumnya boleh.
saya wakilkan kamu menjual barang saya yang ini dengan syarat kamu jual 2 hari lagi. Nah, itu hukumnya boleh. Quran. Contoh, waqatuka kana fi bai'i hadzal abdi, aku wakilkan kamu sekarang untuk menjual ini budak, walakin la tabihu, akan tetapi jangan kamu jual akadnya sehingga datang ra'sus syahar, awal bulan. Falaisa lahu bai'uhu qabla maji'ihi, maka tidak boleh bagi wakil menjual barang tersebut sebelum datangnya awal bulan. Wa tasihul muwakkalah muaqqatah, sah hukumnya mewakil yang berjangka waktu. Contohnya, wakaltuka ila syahri Ramadan, saya wakilkan kamu menjual barang-barang saya sampai tiba bulan Ramadan. Bulan Ramadan sudah tiba, kamu tidak jadi wakil lagi. Walau kala jika berkata ya seseorang, wakaltuka fi kada, aku wakilkan kamu pada hal demikian. Wa mata azaltuka, dan kapan saja aku pecat kamu, maka kamu wakilku dalam hal tersebut. Nah, kamu sewakilkan menjual barang saya, tapi saya ini sifatnya sedikit itu ya, apa namanya itu, cepat marah, sentimen, instrumen, gentleman, sensitif man itu yang sempat tersinggung. Sentimen. Nah, Temperamen. temperamen. Nah itu temperamen. Sentimen itu pesimisme. Nah, saya temperamen. Jadi kalau saya marah kepada mereka, saya pecat saja dia. Karyawan saya pecat saja. Jadi itu ngapain tuh? Oh, dia mau berdua. Oke, mau nih. Jadi setiap kali kamu saya pecat, kamu saya lantik lagi jadi wakil saya. Nah, itu kata dia. Jadi kalau terdengar kata-kata pecat itu santai aja lah. Pokoknya setiap kali saya pecat, kamu jadi wakilku lagi dalam hal tersebut. Sahat fil hali fil asahi, sah ya wikalah pada saat itu merupakan asal. Wasani la tasihu, pendapat kedua enggak sah ia. Listimaliha ala syartit takbid, karena mencakupnya wikalah atas syarat selama-lamanya. Karena setiap kali dipecat diwakilkan lagi, berarti kan selama-lamanya jadi enggak sah. Wahiyya ilzamul aqdil jaiz, itu sama saja mewajibkan akad jaiz. Akad jaiz itu boleh dipecat kapan saja. Ini sudah menjadi akad lazim. Setiap dipecat jadi wakil lagi, setiap pecat jadi wakil lagi, akhirnya jadi wakil seumur hidup. Nampaknya tidak boleh. Ini menurut pendapat kedua. Wa ujiba, dijawab bin man'it tabidi fi ma dzukir, terlarang, tercegah takbid pada yang telah disebutkan. Walaupun seperti itu redaksinya, tetap aslinya enggak takbid. 5 senti karena alasan yang akan dijelaskan nanti. Dia menjadi wakil hanya periode pertama saja. Kalau dipecat, dia terpecat. Karena wikalah kedua tidak lagi berfungsi. Kenapa tidak berfungsi? Karena ditaklid. Nah, yang hal yang saja yang sah. Pelantikan pertama saja yang sah, kedua nggak sah juga. Pakai itu tapi tentu tidak. Wa alal awali, berdasarkan pendapat yang pertama, fi audihi wakilan ba'dal azli wajahan, dalam hal kembalinya seseorang
menjadi wakil setelah dipecat itu ada dua pendapat. Fi ta'liqiha, dalam mentaklihnya wikalah, asahhuhuma al-man'u, pendapat yang kuat dari dua pendapat itu tercegah. Jadi sah hanya wakil periode pertama, setelah dipecat dia tidak jadi wakil lagi. Nah, karena kata-kata dia tadi apa? Wakaltuka wa mata azaltuka fa anta wakili, aku wakilkan kepadamu, itu sah itu satu periode. Setiap kali aku pecat kamu, akulah wakil, kamu adalah wakilku. Ini yang batal. Jadi akhirnya enggak terbit. Wa ala jawazi, berdasarkan pendapat mengatakan boleh ta'liq wikalah, ta'udul wikalah maratan wahidah, kembali wikalah sekali saja. Nah, kamu menjadi wakilku, jadi wakil dia. Kapan aku pecat kamu, kamu jadi wakilku lagi. Dipecat, jadi wakil dia sekali lagi. Dipecat kali kedua, sudah enggak jadi lagi. Fa in kana ta'liqu bi kullama, jika adalah ta'liq dengan kata-kata kullama, tatakarul audu bi takaruril azli, berulang-ulang kembali dengan berulang-ulang pemecatan kalau pakai kata-kata kullama. Wakaltuka wa kullama azaltuka fa anta wakili, aku wakilkan kamu, setiap kali aku pecat kamu, kamu wakilku. Akal kullama dipakai setiap pecat terlantik, setiap pecat terlantik. Nah, ini salah satu ide usulan. Nah, daripada mengusulkan 3 periode, nah kalau dibawa usulannya itu kan jadi presiden seumur hidup. Nah, setiap kali selesai periode maka dia presiden baru. Sekali periode dia presiden baru. Kenapa kayak kullama? Nah, buat tak MPR-nya, kemudian peraturan presidennya, berlakulah terus lama-lama. Wa yajriyani fi ta'liqil azli, berlaku dua hal tersebut dalam mentaklik pemecatan. Asahhuhuma adamu sihatihi, pendapat yang kuat dari keduanya, dua pendapat tidak sahnya pemecatan karena dipahami dari tashihnya musannif pada takliknya wikalah. Di dalam kitab Raudhah dan Asar Raudhah, sesungguhnya pemecatan itu lebih aula dikatakan sah dengan taklik daripada wikalah. Nah, pemecatannya yang pakai wikalah, apabila datang bulan depan kamu saya pecat. Nah, itu sah atau tidak? Ada dua wajah, tapi yang kuat adalah sah. Li'annahu la yastaradu fi qabul qat'an, karena sesungguhnya tidak disyaratkan dalam pemecatan qabul sepakat ulama. Nah, dalam pecat nggak perlu berkebun. Kamu saya pecat, kata PNS itu saya nggak terima. Tetap dia kena pecat walaupun nggak terima. Jadi pemecatan nggak pakai qabul. Faslun, al-wakilu bil bai'i mutlaqan, wakil dengan menjual secara umum, artinya taukilan lam yukayyad, mewakilkan yang tidak diberi kait ketentuan, itu laisa lahu, tidak boleh baginya wakil, nazran lil urfi, karena memandang kepada huruf. Apa yang enggak boleh? Bai'u bi ghairi naqdil balad, menjual dengan selain mata uang negeri setempat. Jadi kalau kita menjadi wakil menjual secara umum,
sawakilkan kamu menjual barang saya ini, maka kita tidak boleh menjualnya dengan selain mata uang setempat, tidak juga boleh dengan cara berhutang. Tidak boleh ngasih hutang, tidak juga boleh dengan ghubnin fahish, rugi yang mencolok. Apa itu rugi mencolok? Ma la yutahammalu ghaliban, sesuatu yang tidak mungkin dipikul, itu ma la yahtamilu ghaliban. Ma la yahtamilu, sesuatu yang tidak ada kemungkinan pada kebiasaan, enggak ada masuk dalam kemungkinan ruginya sebesar itu. Tuh ghubnan fahish. Bi khilafil yasiri, dengan sebalik rugi yang sedikit. Apa itu rugi yang sedikit? Ma yahtamilu ghaliban, sesuatu yang ada kemungkinan pada kebiasaan. Harga barang 2 juta, rugi 50.000 tu yahtamil. Fayuktafaru fihi, maka dimaafkan akan ia kerugian padanya. Fabai'u ma yusawi asratan bitis'atin muhtamal, menjual barang yang senilai 10 dengan harga 9 itu muhtamal, ada kemungkinan. Menjual dengan harga 8 itu enggak mungkin. Kalau ba'a ala ahadi hadil anwa, jikalau menjual ia seseorang atas salah satu dari ini beberapa macam. Mana beberapa macam? Menjual dengan selain akad bahan. Nah, menjual dengan berhutang, menjual dengan ghubnin fahish. Jadi kalau ada seorang wakil menjual di atas salah satu ini beberapa macam, wassalam al-mabi'ah, dan dia telah terlanjur menyerahkan barang dijual, domina, maka dia akan mengganti rugi. Dan kenapa ganti rugi? Lita'addihi, karena cerobohnya si wakil, bitaslimihi, dengan menyerahkannya si wakil, bibai'in batilin, dengan jual beli yang batil. Fal yastariduhu, maka kalau sudah diserahkan apa yang harus dilakukan? Maka minta kembali ya wakil akannya barang. Cari pembelinya. Harga 10 kamu jual 8, cari pembelinya. Kita cari ketemu, minta barang tadi. Mana barang tadi? Maaf Pak, saya salah harga. Saya bukan pemilik kedai, saya cuma wakil, saya cuma karyawan. Mohon dikembalikan barangnya. In bakiyah, jika masih ada. Nah, jika masih ada, diambil barangnya. Setelah diambil barangnya, dikembalikan harga 8, barang diambil. Walau bai'uhu, boleh baginya wakil tersebut menjualnya kembali dengan izin yang telah terdahulu. Wa idza ba'ahu, apabila telah menjual ia wakil akannya barang, wa akhadha saman, dan telah mengambil ia akan harga, la yakunu dominan lahu, niscaya tidak ada ia wakil itu bertanggung jawab baginya harga. Wa in talifal mabi'u waraman wakilu qimatahu man sya'a minal wakili wal mustari. Jikalau hilanglah mabit, barang di harganya 10, wakil menjualnya 8, tapi mabit dah hilang. Kalau pakaian sudah dipakai, dah habis. Kalau makanan sudah habis dimakan. Nah, pokoknya kalau budak sudah dimerdekakan, kalau rumah sudah dijual kembali oleh si pembeli pertama, berarti mabit sudah dihitung talaf.
maka minta ganti rugi oleh si muwakil akan harga pasarannya mabi'. Nah, minta ganti rugi oleh si muwakil akan harga pasarannya mabi'. Kepada siapa minta ganti rugi? Man sya'a, kepada siapa saja yang mau ia si muwakil. Nah, siapa saja orang tersebut? Dari wakilkan itu dan dari mustari. Wal qararu alaihi, ujung-ujungnya ketetapannya terhadapnya mustari. Harga 8, harga 10 dijual 8, mau dibatalkan jual beli nggak mungkin lagi, barang sudah habis. Maka si muwakil datanglah kepada wakil, kamu salah jual barang saya, itu harga 10, itu harga 8, mana 2 lagi? Tak. Nah, ketika wakil menyerahkan 2, wakilnya minta ganti rugi ke pembeli, kemarin kurang harga, mari. Nah, atau si muwakil langsung hubungi si pembeli, maaf kemarin karyawan saya salah jual ke kamu, harganya 10, dia jual 8, minta 2 lagi. Kalau kamu nggak mau nambah 2, mana barang saya? Kalau barang saya sudah habis, harus tambah 2. Fair. Jadi titik akhir pembayaran ditanggung oleh mustari. Itu mana al-qararu alaihi. Summa alama fuhima min luzumil bai'i binaqdil baladi. Kemudian berdasarkan sesuatu yang telah dipahami dari lazim jual beli dengan mata uang setempat, laukana fil baladi naqdan, jikalau ada pada negeri tersebut 2 mata uang seperti perbatasan Indonesia Malaysia, lazimahul bai'u, niscaya wajib akannya wakil oleh menjual dengan yang paling dominan, yang paling sering digunakan dari kedua mata uang tersebut. Fa ini stawaya, maka jika sama keduanya 2 mata uang, rupiah juga ringgit sama, nggak ada dibeda-bedakan sama sekali, fil muamalah, di dalam muamalah, ba'a bi amfa'ihima lil muwakil, menjual ia si wakil dengan yang lebih bermanfaat dari 2 mata uang tersebut bagi muwakil. Dia tahu muwakilnya mau pindah ke Malaysia, jual ringgit, nah, supaya uangnya nggak ditukar, karena setiap penukaran pasti ada penurunan. Fa in istawaya, maka jika sama kedua-duanya, bagi muwakil itu sama saja, mau ringgit mau rupiah sama-sama bermanfaat bagi dirinya, takhayyara fihima, takhayyaru fihima, bisa memilih ia si wakil pada keduanya. Wa qabilul musannif, wa qabala al-musannifu at-tawkila mutlaq, dan membarengi atau mengimbangi pembahasan oleh musannif akan mewakilkan secara mutlak dengan perkataannya musannif. Nah, mengimbangi artinya tadi kan dalam pembahasan tawkil secara mutlak, saya wakilkan kamu menjual barang ini, maka syaratnya adalah jual dengan mata uang setempat, tidak boleh berutang, tidak boleh rugi yang parah. 3 syaratnya. Nah, fa in wakalahu liyabi'a muajjalan, jika mewakilkan ia si muwakil, jika mewakilkan ia si muwakil akannya si wakil, liyabi'a, supaya menjual ia si wakil harga dan tempo. Kamu jual boleh secara berutang. Wa qaddara ajala, dan menentukan ia muwakil akan masa temponya. Kamu sewakilkan kamu menjual rumah ini secara dicicil selama 2 tahun. Pazak ai
at-takilu sahihun jazman, maka demikian mewakilkan itu sah jazam. Wa yattabi'u ma qaddarahu, mengikuti ia si wakil akan sesuatu yang telah menentukan ia mewakil akannya sesuatu. Fa inna qasa'anhu, maka jika kurang ia yang dilakukan oleh muwakil, maka jika kurang ia masa yang dilakukan oleh wakil, anhu darinya yang ditetapkan. Contoh, anba'a ila syahrin, menjual ia hingga 1 bulan. Saya jual barang ini sama kamu, cicil 1 bulan. Lalu berkata muwakilnya, bi' bihi ila syahrain, bima qala, dengan sesuatu yang berkata oleh muwakilnya, jual olehmu dengannya barang hingga 2 bulan. Dia dapat wewenang waktu dari muwakil 2 bulan, tapi dia bisa jual dalam 1 bulan. Sohal bai'u fil asahi, sah jual beli menurut asal. Kenapa? Karena dia melakukan tindakan yang menguntungkan muwakil, bukan merugikan. Wa in atlaqal ajala, jika memberikan penjelasan umum, jika memutlakkan ia si muwakil akan masa, saya jual barang ini, saya wakilkan kamu untuk menjual barang ini secara dicicil, nggak disebutkan berapa bulan, sahat taukilu fil asahi, sahlah mewakilkan beberapa asal. Wa hamalal ajala wa humilal ajalu alal muta'arif fi mislihi, alal muta'arafi fi mislihi, dan ditempatkan masa tempo sesuai dengan yang dikenal pada misalnya babi bainan nas, antara manusia. Jual motor itu berapa masa cicilnya? Motor ada 10 tahun? Nggak ada. Kredit motor terlama berapa? 5 bulan, 5 tahun. Nah, itu namanya ajal muta'arraf fi mislihi. Rumah 10. Handphone Setahun. nah. Mahar di Indonesia nggak dikenal mahar utang. Itu maknanya muta'arraf fi misli ay mabi bainan nas. Fa illam yakun fi urfun, kalau tidak ada padanya itu uruf, nggak ada uruf, dia jual kerbau nyicil, wakilkan kamu menjual kerbau saya ini nyicil, nggak ada sejarah orang beli kerbau nyicil di tempat itu. Mana cara standarnya itu? Ra'al wakilu anfa' lil wakil, niscaya menjaga oleh wakil yang bermanfaat kepada muwakil. Wasani pendapat kedua, tidak sah mewakilkan karena berbeda fardi bitafautil ajali taulan qasran. Kayak fardi ya, fardi mana betul? Fardi bukan fardi, instingnya begitu. Nah, ikhtilafil ghardi, tidak salah mewakilkan kalau tidak disebutkan masa temponya, karena berbeda tujuan dengan berbedanya masa tempo di segi lama dan pendek. Kalau mewakilkan sesuatu pakai masa tempo, kasih tahu kepada wakil
jual ini cicil sebulan, jual ini cicil setahun. Karena antara sebulan dan setahun tak ada tujuan-tujuan tertentu bagi si muwakil. Wallahu a'lam. Dapat soal? Pada. Kalau kita mewakilkan pada seorang, bolehkah cuma kita? Boleh. Berapa kali boleh? Sekali. Sebanyak-banyaknya. Tapi harus tahu orang yang pertama. Tidak. Oh enggak. Nah, tidak harus tahu yang pertama. Karena wakalah kan hukumnya jais. Nah, setiap sesuatu yang boleh kita menerima wakil, kita boleh mewakilkannya. Yang nggak boleh itu pinjam atas pinjam. Yang nggak boleh. Wakil atas wakil boleh. Sewa atas sewa boleh. Nah, sewa rumah orang Sewa lagi. 10 tahun, Sewa lagi. kita sewakan lagi. Boleh. Boleh? Nah, kita buka rental mobil. Tapi Nah, harus tahu. yang kita rentalkan mobil rental. Ini harus tahu berarti pemilik yang sewa lagi. Enggak. Nah, yang nggak boleh pinjam atas pinjam. Barang kita pinjamkan ke orang tuh nggak boleh. Harus izin pertama. Bang Rasul gitu ya. Nanti kalau udah perubahan di dan belakang. Ya. Tahu kalau mar'ah tadi untuk menikahkan dirinya. Kalau yang namanya apa berwali tahkim itu bagaimana? Nah, itu wali tahkim itu kalau wali tahkim wali tahkim itu ketika nggak ada wali. Kalau wakil itu ada walinya, masih ada. Kalau wali tahkim, wanita yang hidup sebatang kara, tidak punya wali, walilah berwalidah ke wali hakim. Tapi wali hakim tidak bisa didekati karena dia tidak punya syarat. Nah, misalnya TKI di luar negeri nikah di KUA-nya luar negeri, mana mungkin? Dia pernah kerja aja dia ilegal. Nah, tentu malah menyerahkan diri, namanya lapor ke situ. Kamu mau nikah, mana surat-suratnya? Kamu pun datang luar negeri ya, mana surat visanya? Visa apa ini? Visa pekerja atau visa turis? Nah, berapa lama tinggal di sini? Udah lama pak? Visanya kenapa turis? Visa kerja dan turis, tangkap, nggak menikah dia. Maka terbentuklah kedarurat. Mana caranya? Wali tahkim. Nah, Kalau walinya fasik ya. kualifikasi nggak sah mewakilkan, langsung ke UA atau kepada wali lain yang di bawah level dia. Bapak fasik dulu ke hakim, anak nggak bisa diwali. Saudara Tapi langsung ke KUA boleh. boleh. Nah. Ke ulama boleh. Ke ulama. Nggak boleh, jadi darurat. Kalau ada KUA harus ke UA. Kira izin walinya fasik juga. Enggak, wali fasik nggak bisa berizin. Dia tidak punya hak wilayah karena dia fasik, maka hilang hak wilayahnya, maka digantikan oleh wali lain, termasuk hakim. Cuma izin di sana cuma legalitas hubungan sesama manusia, bukan ditentukan dalam syarat. Nah, subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.